Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oswiastu, Namun Budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya atas nama Ega Suliati, mahasiswi dari Politeknik Kesehatan Makassar dengan NIM PO 714261231055 dari Prodi D4 Kesehatan Gizi. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengamatan tentang sel darah putih. Selamat menyaksikan. Mari kita mengamati dunia mikro dan makro yang ada di sekitar kita. Akan mengamati sel darah putih. Sel darah putih ini adalah salah satu bagian dari darah kita. Jadi darah kita tidak semuanya merah ya. Sel darah putih ini tidak sebanyak sel darah merah. Untuk mengetahui sel darah putih tidak sebanyak sel darah merah, mari kita memberi penjelasan melakukan praktikum pada sel darah putih. Alangkah baiknya dulu kita mengetahui apa itu pengertian dari sel darah putih. Sel darah putih atau yang dikenal dengan sebutan leukosit adalah bagian dari sel darah yang memiliki fungsi untuk melawan berbagai macam penyakit. Infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah putih ini tidak berwarna, tidak memiliki inti, dapat bergerak secara amoebosit seperti amuba atau istilahnya itu fagosit yang memakan pada penyakit atau sel yang tidak lazim, yang ada di dalam tubuh kita, yang berpotensi untuk menimbulkan penyakit kanker darah atau leukemia. Itu terjadi karena sel darah putih itu melebihi ambang batas yang ada di dalam tubuh kita, sehingga dia bukan melindungi tapi dia sel sehat yang lain yang ada di dalam tubuh kita. Maka dalam keadaan normal sel darah putih ini hanya terkandung 4 kali 10 pangkat 9 11 di dalam 1 liter darah manusia. Sangat sedikit sekali ya, atau sekitar 7.000 sampai 20.000 sel per tetes sel darah putih dalam setiap mililiter, atau sekitar 7.000 sampai 20.000 sel per tetes sel darah putih dalam setiap mililiter kubik darah. Terdapat 6.000 sampai 10.000 rata-rata. Alat dan bahan kita untuk melakukan pengamatan sel darah putih. Alatnya yaitu yang pertama mikroskop, sedang bahannya yaitu sampel darah. Seperti itu. Nah, adapun prosedur dari hasil penelitian sel-sel darah putih yang darah putih dan diletakkan di bawah mikroskop dengan hati-hati dan beri pencahayaan, dan kita bisa melihat hasil pengamatannya. Pembesaran di bawah mikroskop baik di perbesaran 100 kali maupun 400 kali. Sel-sel darah yang ada masih terlihat seperti butiran pasir halus yang kasar sehingga susah diamati. Jadi kita mengamati sel darah putih luar biasa, bahkan dengan perbesaran 100 kali pun dari keping darah atau dari sel darah sebanyak ini hanya bisa melihat beberapa dari sel darah putih, karena tadi memang tidak terlalu banyak karena dia bersifat fagosit atau memakan sel. Ada 5 macam jenis-jenis dari darah putih, yaitu poin pertama itu neutrofil. Neutrofil adalah sel pertama dari sistem kekebalan tubuh yang merespon secara menyerang bakteri atau virus. Yang kedua yaitu eosinofil, adalah salah satu jenis leukosit yang berfungsi melawan bakteri dan infeksi. Sedangkan poin ketiga yaitu basofil. Basofil adalah jenis darah putih yang jumlahnya sekitar 1% untuk meningkatkan respon imun. Sedangkan yang ketiga Bekel yaitu membuat antibodi dan melawan virus dan racun di tubuh kita.
Sedangkan limfositel bertanggung jawab untuk menghancurkan sel tubuh sendiri yang diserang oleh virus. Virus atau yang terkandung kanker itu sel darah tubuh yang pertumbuhannya tak terkendali seperti itu. Sedangkan poin terakhir itu kelima, monotipi untuk membersihkan sel-sel mati seperti itu. Adapun tujuan dari pengamatan sel darah putih ini adalah karena bisa memberikan informasi tentang kondisi tubuh manusia seperti diagnosis penyakit, salah satunya adalah leukemia seperti itu. Adapun fungsi dari sel darah putih itu sendiri yaitu untuk melindungi tubuh kita dari sel-sel asing yang berpotensi untuk merusak tubuh kita. Kemudian sel darah putih ini dia memiliki kadar normalnya di dalam darah kita. Kenapa harus seperti itu? Karena sifatnya fagosit, yakni memakan sel asing. Takutnya jika terlalu banyak, maka dia akan memakan sel-sel sehat dari dalam tubuh kita, seperti sel darah merah atau sel-sel yang lain di dalam tubuh kita. Dan penyakit seperti kanker darah, leukemia itu terjadi karena sel darah putih itu melebihi ambang batas yang ada di dalam tubuh kita, sehingga dia bukannya melindungi tapi dia memakan sel-sel sehat. Maka dalam keadaan normal sel darah putih ini hanya terkandung 410/9 di dalam 1 liter darah manusia. Sekianlah hasil pengamatan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.